Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Hadirin dan tamu undangan kami ucapkan selamat datang di Festival Pers 2024, di mana di kesempatan hari ini mengangkat tema Pers Mengawal Pesta Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Festival Pers 2024 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, dan event ini juga diselenggarakan sebagai upaya memberikan sosialisasi mengenai kegiatan pers kepada masyarakat, mengenal lebih dekat Monumen Pers Nasional, dan pastinya juga sebagai ajang apresiasi kepada peran pers untuk menyajikan informasi kepada masyarakat. Peran pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi itu selalu mengawal setiap perjalanan bangsa Indonesia dari dulu dan sekarang. Dan pada saat ini pameran yang akan kita tampilkan, karena ini adalah kegiatan rutin Pak Dirjen, kegiatan setiap tahun, setiap 1 Februari, walaupun kita adalah HPN ya, Hari Pers Nasional, tetapi kita punya kegiatan sendiri yaitu Festival Pers Nasional, dan itu akan kita ulang setiap tahun, setiap tanggal 1 Februari dengan agenda yang segitu banyaknya, yaitu dari tanggal 1 Februari pembukaan talk show semua dari segala macam sampai 29 Februari, karena saya nggak mungkin baca satu persatu demi mempersingkat waktu. Yang jelas untuk yang sekarang ini adalah pameran foto dan clipping produk pers dari masa ke masa. Di sini ada tampilan 60 produk pers dari foto maupun clippingan berita pemilu dari 1955 sampai 2009 Pak Dirjen. Jadi ini sesuai dengan arahan Bapak dalam mengawal pesta demokrasi, kita menampilkan apa saja sih foto-foto, apa saja kertas suara dari tahun 55, partai apa saja yang mengikuti kegiatan mengikuti pemilu dari masa ke masa, karena tiap 5 tahun sekali. Nah, itu akan ada di dalam ini, jadi ada 60 foto koleksi maupun clippingan berita-berita tentang perjalanan bangsa Indonesia ketika pemilu berlangsung. Karena ini menyangkut pemilu, tapi insya Allah kita tidak tetap netralitas, karena kami di bawah Dirjen IKP Kementerian Kominfo, kita harus tetap menjunjung netralitas. Jadi semua itu tidak ada apapun. Yang jelas kita hanya menampilkan dan mengenang para pejuang pers dalam menyampaikan proses demokrasi di Indonesia. Jadi semua itu kita tampilkan, mengenang tahun 55 seperti apa, sampai 2009 seperti apa, foto-fotonya dan beritanya. Dari teman-teman media bisa melihat agenda ini 1 bulan full untuk bisa meliput kegiatan ini. Ini tidak bicara atas esensi demokrasinya, tapi ini lebih melihat bagaimana pemilu dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Reformasi hanya sampai 2009 Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di pameran sana hanya melihat ya bentuknya seperti apa, kotaknya seperti apa, kertas suaranya seperti apa. Saya kira ini nanti yang akan lebih diperlihatkan oleh teman-teman pers. Saya kira gambar itu akan menunjukkan kualitas demokrasi pada zamannya. Pameran ini akan lebih menunjukkan pada seluruh masyarakat bahwa perkembangan zaman itu akan bisa ditorehkan oleh para tokoh-tokoh wartawan dari tahun ke tahun. Apakah ada kemajuan kualitas dari esensi gambar maupun narasi beritanya? Nah, nanti yang pasca reformasi, apakah mengawal demokrasi ini makin baik atau stagnan, atau bahkan ya perlu dievaluasi dan dikoreksi. Ini adalah rangkaian dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Monumen Pers dalam rangka Hari Pers Nasional 9 Februari 2024 di Jakarta nanti. Gagasan ini
memang hasil diskusi saya dengan Pak Widodo, saya sampaikan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Hari Pers sekaligus pemilu tahun ini, tahun pemilu. Maka saya pikir baik juga kalau kita menampilkan foto pemilu ke pemilu dari masa ke masa, juga clipping-clipping berita. Monumen Pers ini punya harta tak ternilai, yaitu koran-koran. Dari koran 1800 sampai yang sekarang. Ini sayang sekali kalau kita tidak perlihatkan kepada masyarakat. Ya, kalau peneliti memang banyak yang datang kemari, ya, tetapi masyarakat umum saya kira penting juga untuk melihat. Banyak hal menarik, Pak Teguh, saya kira ya, kalau kita baca di pemilu 1955 itu pemilu demokratis Indonesia yang pertama tahun 1955. Sekian puluh bahkan lebih dari 100 partai ikut serta, ada partai-partai daerah. Tapi mereka merayakan pemilunya ya biasa saja, dalam arti tidak gontok-gontokan, tidak ada macam-macam, mungkin karena belum ada medsos juga waktu itu. Ya. Jadi mereka ini saya baca di bukunya itu pemilu 1955 yang ditulis Herbert Faith. Pada saat pencoblosan itu rakyat memakai pakaian baru, pakaian terbaik yang dia miliki untuk datang ke TPS. Jadi mereka merayakan pemilu 1955 seperti merayakan Lebaran atau Natal. Ini hebatnya pemilu 1955. Ya, dan kita mengulang lagi di pemilu 1999. Itu pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Di situ juga kita lihat kita semua berbahagia, bergembira, ada dinamika tentu saja, namanya juga pertandingan, namanya juga kompetisi, ada dinamika, tetapi kita sebagai bangsa berhasil menjaga situasi pada saat itu ya dengan sangat baik, sehingga kita bisa melaksanakan pemilu secara damai, lancar. Nah, kita berharap dengan pameran foto dan berita kali ini, terutama generasi muda, ini bisa belajar banyak dinamika politik, dinamika demokrasi di negara kita. Karena pemilu adalah ukuran sebuah negara itu demokrasi atau tidak. Walaupun kalau para pakar itu banyak juga yang mengatakan ya pemilu itu demokrasi yang prosedural ya, tetapi ada demokrasi yang lebih substantif lagi. Ya ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ya bagi kita semua betapa dinamisnya bangsa ini dan betapa bangsa ini dipersatukan oleh semangat persatuan yang sama, sehingga apapun kondisinya kita tidak mengalami hal seperti di negara lain. Kita berharap pemilu 2024 ini juga lancar, ya lancar tanpa halangan berarti, ya kita semua bisa menjalankan hak pilihnya, dan yang paling penting adalah bagaimana pers mengawal pemilu 2024. Apalagi kita dihadapkan pada media sosial. Maka pers menjadi clearing house. Menjadi clearing house berita-berita yang tidak akurat, hoax, disinformasi yang biasanya berseliweran di media sosial. Ya karena itu temanya adalah pers mengawal pesta demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Tentu kalau mengawal ada syaratnya ya Pak Teguh ya. Independen, berimbang, netral, dan seterusnya. Saya kira teman-teman pers sudah paham itu, kendati kita punya preferensi masing-masing begitu kan. Kalau menampilkan foto, ya mbok ya foto tiga-tiganya, kira-kira begitu kan.
dibagi saja itu halaman 3-3 aja begitu kan. Nanti kelihatan juga mana yang berat ke sana, mana yang berat kemari dari tampilan fotonya ya. Tapi saya kira upaya keberimbangan menjadi hal yang sangat penting. Karena media itu kalau di Amerika cuma ada 2, Pak Teguh. Media ideologis dan media partisan. Jadi media independen itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada media yang betul-betul independen atau betul-betul tidak independen. Tidak ada begitu. Jadi media ideologis, media partisan. Kalau media ideologis itu berpihak pada nilai-nilai. Nilai-nilai ideologi, nilai-nilai ideal suatu bangsa. Nah, sementara kalau pers partisan biasanya berpihak kepada orangnya gitu. Ya ini yang saya baca ya, mohon maaf. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali dukungan semua pihak bagi terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, terutama generasi muda Surakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, saya buka Festival Pers 2024 di Monumen Pers Surakarta. Bapak Ibu sekalian, seizin Pak Dirjen dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Festival Pers 2024 saya nyatakan dibuka. Oke, kita berikan tepuk tangan dan sekaligus juga ini membuka pameran foto dengan tema Pers Mengawal Pesta Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Ini adalah penampilan tari Selamat Datang dari siswa SMK Negeri 6 Surakarta. Setelah ini kami akan ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti jalannya talk show Hari Pers dengan tema Peran Pers Mengawal Pemilu yang Jurdil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Monumen Pers Nasional. Dan tadi setelah kita menyaksikan bersama-sama pameran foto dan juga clipping pemberitaan seputar pemilu dari tahun 55 sampai 2009, saatnya kita akan mendiskusikan sejenak tentang pemilu dan peran pers itu sendiri. Kita ingin mengenang, kita ingin mengawal, kita ingin memperlihatkan kepada generasi muda bahwa dulu tahun 1955 ada loh pemilu. Apa bentuknya? Nah ini ada fotonya. Tahun 71, tahun 72 ada loh pemilu. Nah ini ada bentuknya. Karena ini yang ditampilkan dari tahun 1955 sampai 2009. Jadi ini ada timelinenya semuanya. Dan ini adalah potongan-potongan foto dan juga potongan berita clipping dari beberapa media surat kabar yang terbit di Indonesia. Dan juga mengenang dan mengenal tokoh-tokoh pers yang ikut mengawal pesta demokrasi ini. Karena dari foto ini kan ada diambil oleh siapa, berita ini dari koran apa. Berarti kan itu mengenang dan mengawal teman-teman wartawan yang pada saat tahun itu, misalnya tahun 55 sudah meliput. Tahun 71 sudah meliput. Nah, ini kita tampilkan semuanya. Nah, itulah bentuk partisipasi dan tugas fungsi dari Monumen Pers, yaitu merawat dan menjaga benda-benda yang berkaitan dengan pers, produk pers di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Bicara soal edukasi, pers itu kan punya peran untuk melakukan pendidikan politik. Bagaimana pers dengan liputannya, dengan sajian beritanya,
itu mengawal proses demokrasi dari awal sampai akhir, bahkan bisa menjadi ajang untuk fit and proper test bagi calon-calon yang bertarung di pemilu terutama. Kalau dari pandangan Pak Has, fungsi pers atau peran pers dikaitkan dengan pesta demokrasi dalam hal ini pemilu, itu biasanya kan ada 3. Yang pertama adalah informasi dan edukasi. Memberitahu pada masyarakat pemilu itu apa, prosesnya bagaimana, termasuk juga menginformasikan kandidat atau calon-calon yang itu, calon pemimpin yang itu maju di sana, rekodnya dan sebagainya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebenarnya jadi pengawas, watchdog ya. Jadi memastikan bahwa proses pemilu itu terjadi dengan baik. Mencegah kalau misalnya ada praktek black campaign atau ada praktek di mana kampanye yang itu melanggar aturan main, kemudian pers melaporkannya ya. Melaporkan pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh kontestan, peserta pemilu maupun dilakukan oleh pihak-pihak yang lainnya, itu tugas pers untuk melaporkan itu, mengawasi, memastikan bahwa ketika ada pelanggaran itu dinyatakan kepada publik supaya itu diproses dan seterusnya. Kemudian 3, secara normatif peran pers itu adalah memberikan ruang supaya publik bisa secara terbuka menyatakan pendapatnya. Itu yang terjadi secara normatif. Tapi dari masa ke masa, dan terus terang ini tema yang menarik, Monumen Pers mengangkat tema pers mengawal pesta demokrasi di Indonesia. Dari masa ke masa itu kan pasti terjadi perubahannya. Terutama di 10 tahun terakhir kita melihat ada perubahan lanskap media yang luar biasa. 55 cuma ada koran, tidak ada media sosial gitu ya. Korannya mungkin cuma 1-2 milik pemerintah. Tapi sekarang semua konten pemilu itu punya aturannya sendiri. Nah kalau ditarik kemudian ke depan, itu kan tantangannya pemilu itu kan juga dalam rangka membangun bangsa sebenarnya. Godaannya banyak dari eksternal maupun internal itu ya. Eksternal itu kalau sekarang di era sekarang itu kalau mungkin di 55 kemudian pemilu tahun 99 itu mungkin tidak seheboh sekarang itu ya. Mungkin godaannya lebih kepada persoalan eksternal mungkin ya. Tapi sekarang kan faktor-faktor itu juga dipengaruhi oleh juga internal. Misalnya sekarang ada banyak platform-platform media sosial itu ya. Kemudian ada banyak sarana-sarana komunikasi yang lain. Nah itu mau tidak mau teman-teman, kawan-kawan harus lebih jernih dalam menyajikan informasi dalam kemudian berwujud berita itu ya. Kalau kita kemudian tergoda untuk mengambil narasumber-narasumber dari platform-platform media sosial yang sekarang berseliweran tanpa kemudian ada selektif yang tinggi, maka kita sama saja akan terjebak itu ya. Maka kemudian kalau bisa saya berharap bahwa dalam era pemilu 2024 atau kemarin juga kita lihat di 2019, media harus menjadi semacam clearing house itu ya. Semacam rumah penjernih gitu ya, atau ruang penjernih dari berseliwerannya informasi-informasi yang tidak jelas. Kita tahu di dalam kerja jurnalistik itu kan ada banyak kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan pemodal. Itu akan bicara. Ada desakan publik, kepentingan kelompok kepentingan di luar, idealisme pers itu sendiri. Tetapi kepentingan bisnis itu akan bicara. Ketika pemilik media Anda itu pemilik atau petinggi parpol yang mendukung satu calon tertentu, apakah mungkin bisa independen 100%? Kalau kita bicara realitas, ya mungkin minimal tidak melakukan pelanggaran menjelekkan paslon lain, ya. Tetapi kan kalau kita bicara soal pers, kita kan bicara soal framing. Framing itu adalah di mana media memilih fakta tertentu untuk disiarkan. Media nggak bohong, cuma dari 1000 fakta yang dipilih cuma 5 fakta, dan kebetulan 5 fakta itu yang mungkin menguntungkan satu paslon tertentu. Ya. Itu sesuatu yang bisa diterima dan itu wajar. It's okay. Yang paling penting adalah publiknya ngerti. Ya, publiknya ngerti, cerdas. Saya pikir publik sekarang juga sudah cerdas lah. Mereka tahu paslon 1 itu medianya apa. Ya, paslon 2 itu di belakangnya medianya yang mana, paslon 3 itu medianya yang mana, dan mereka akan bisa memilah. Bagaimana peran dan usaha dari pers dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia dan khususnya dalam pemilu yang akan datang, terutama pelanggaran pemilu itu akan banyak sekali. Kemudian apa hambatan dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Yang jelas kita punya kode etik jurnalistik dan biasanya sudah ada aturan main. Objektivitas, independen, mengedepankan kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Sehingga praktek pengawalan demokrasi salah satunya adalah
memang tidak boleh menunjukkan keberpihakan terlalu jelas. Berita yang menjelekkan paslon lain itu mungkin nggak usah dimuat, biar tersebar di media sosial aja lah. Karena kan bisa kena pasal itu nanti ya. Salah satunya itu. Menurut saya selama mentaati kode etik jurnalistik, aman lah, masih aman. Misalnya menyatakan fakta selama itu check and recheck, sudah ada disiplin verifikasi, ada keberimbangan narasumber yang diwawancarai, saya pikir itu sudah cukup ya. Terlepas dia perusahaan pers itu dimiliki oleh mungkin pemilik partai tertentu. Publik itu punya peran untuk juga mengawasi pers. Kadang-kadang kan kita berpikir ya, pers itu penjaga gawang atau the watchdog of society of demokrasi. Sehingga ngawasi pers apa? Apakah hanya Dewan Pers? Saya pikir tidak. Publik pun bisa. Dan sekarang publik punya ruang yang sangat luas untuk bisa mengkritisi, untuk mengawasi pers. Mau tidak mau, inilah karakteristik di Indonesia. Para pemilik media itu rata-rata adalah juga aktivis di bidang politik, bukan hanya di nasional, di lokal pun juga begitu. Bahkan sekarang ada pemilik media jadi ketua tim sukses di provinsi kan begitu misalnya. Tidak bisa dinafikan, saya sepakat bahwa ideal itu sukses dicapai, tapi minimal kita berusaha dengan berbagai upaya tanpa misalnya kalau masa kita mau memberontak dengan pemilik, nggak mungkin kan gitu misalnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana membangun pengertian sesama misalnya. Kalaupun misalnya tidak ideal, satu pemilik televisi atau pemilik koran kebetulan berpihak ke 010 itu misalnya, 010 itu ya misalnya berita yang 010 ada 6, mungkin 09 ada 4, 08 juga ada 4, minimal itu menjadi jembatan lah itu ya. Itu kalau infiltrasi dari misalnya pemilik, tapi tetap ada komunikasi. Kemudian faktor lain misalnya godaan-godaan tadi yang disinggung Pak Wijaya pasti ada, di lapangan pasti ada, termasuk tadi disinggung Pak Has, ada kondisinya semacam itu. Sepanjang kita berpesan jangan sampai kemudian ya secara personal itu tidak masalah, misalnya dia akan menjadi pendamping dari caleg, pendamping dari pasang kontestan atau apapun, sepanjang media ini tetap dijaga gitu. Sebagai closing statement Pak Wid sekalian, harapan Pak Wid atau pesan Pak Wid untuk insan pers di Indonesia pada umumnya atau di Solo Raya pada khususnya dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia. Tetaplah berkarya, tetaplah sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, dan kita dari Monumen Pers Nasional akan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan dengan dalam bentuk pameran foto, bentuk pameran jurnalistik segala macam, dan ini akan selalu dilaksanakan setiap bulan Februari, jadi 1 bulan full. Semua apresiasi baik wartawan foto maupun wartawan cetak segala macam itu akan kita berikan apresiasi, karena memang tugas dari Monumen Pers tidak lepas daripada teman-teman pers, jadi produk pers itu sendiri. Jadi tetaplah berkarya untuk bisa mengawal demokrasi di Indonesia sampai selamanya, karena ini dari masa ke masa, jadi sampai selamanya. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber hebat kita, dan juga tepuk tangan yang meriah untuk panjenengan semua yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber dan tamu undangan yang hadir di talkshow kita hari ini. Habis ini kita akan undang sketch history kita Mas Isnain, karena akan ada penyerahan hasil sketsa dulu nih kepada Bapak Widodo. Mas Isnain bisa sedikit cerita itu gambarnya tentang apa, lukisannya tentang apa? Saya tidak bisa bercerita karena ini sudah menjadi gambar. Silahkan untuk memberikan penafsiran sudut pandang masing-masing. Pada intinya bahwa ini bentuk keseimbangan dengan, kalau saya hanya menggambarkan bahwa sekrodit-kroditnya di wilayah lingkup kita Indonesia ini ada dikit-dikit yang tertata gitu. Jadi begitu sebaliknya, sesuatu yang tertata sebenarnya di situ ada titik-titik yang asimetris atau tidak tertata, dan itu dinamika, artinya keseimbangan.